Halo rekan-rekan mahasiswa dan para pembelajar hukum dimanapun Anda berada, senang sekali bisa menemani Anda dalam modul penjelasan akademik kali ini. Hari ini kita akan membedah topik yang super menarik dalam mata kuliah hukum perbankan, yaitu hukum perbankan syariah, dengan fokus spesifik pada akad-akad perbankan syariah. Materi yang sangat komprehensif ini disusun oleh Syarifah Nuri Siska, SH, MKN. Kita nggak cuma bakal melihat praktiknya di lapangan, tapi kita akan benar-benar menelaah dan membedah anatomi hukum akad-akad ini secara modern, membandingkannya dengan teori-teori para ahli, serta melihat posisinya di bawah payung KUH Perdata dan Undang-Undang Perbankan kita. Siap? Mari kita mulai. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan bergerak dari gambaran makro soal sistem perbankan ganda dan landasan yuridisnya, lalu menukik tajam ke menu utama kita yaitu bedah hukum akad syariah. Setelah itu, kita bahas manajemen risiko dan sengketa, dan ditutup dengan referensi pustaka. Singkat, padat, dan pastinya daging semua. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengantar sistem perbankan ganda, atau paradigma dual banking. Pernahkah Anda menyadari ada pergeseran paradigma yang sangat fundamental di sistem keuangan kita? Kalau kita bicara perbankan konvensional yang berakar pada KUH Perdata, hubungannya itu murni soal debitur dan kreditur. Bunga adalah harga dari uang, titik. Tapi, begitu kita masuk ke perbankan syariah, aturannya berubah drastis. Hubungan tadi bertransformasi menjadi kemitraan, jual-beli, atau sewa-menyewa. Ini bukan sekedar ganti istilah loh, tapi benar-benar perbedaan esensi hukum yang mengubah total hak, kewajiban, dan profil resiko dari pihak-pihak yang berkontrak. Lanjut ke bagian kedua, mari kita lihat landasan yuridis perbankan syariah dan bagaimana hukum positif kita berevolusi. Hukum itu kan selalu hidup dan bergerak mengikuti realitas sosiologis masyarakat ya. Evolusi aturan kita dimulai dari pengakuan awal di UU nomor 7 tahun 1992, lalu melompat ke tonggak sejarah yang paling krusial, UU nomor 21 tahun 2008. Pakar hukum Hermansyah menyebut ini sebagai payung yuridis absolut perbankan syariah. Dan yang paling baru, kita punya UU P2SK nomor 4 tahun 2023. Undang-undang sapu jagat ini menyatukan seluruh sektor keuangan untuk menghadapi gempuran era digital. Intinya, secara hukum, posisi bank syariah sekarang sudah sejajar dan sama tangguhnya dengan bank konvensional. Nah, ini poin krusial yang harus benar-benar Anda pahami, asas kepatuhan ganda atau dual compliance. Bank syariah itu memikul beban ganda. Di satu sisi, mereka wajib tunduk pada hukum positif negara lewat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, tapi di sisi lain mereka juga terikat mutlak pada kepatuhan syariah lewat Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi, sehebat apapun sebuah kontrak di mata hukum positif, kalau melanggar fatwa syariah, keabsahannya otomatis gugur. Unik kan? Sekarang kita tiba di bagian ketiga, menu utama kita. Bedah hukum akad syariah. Mari kita bongkar anatomi kontraknya satu persatu. Pertama, mudharobah. Kalau kita pakai kacamata KUH Perdata, ini tuh mirip konsep pemberian modal dengan bagi hasil, tapi dengan batasan risiko yang sangat spesifik. Bank posisinya sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelolanya. Coba perhatikan pergeseran beban risikonya. Ini menarik banget nih. Di kredit konvensional, risiko gagal bayar kan selalu menghantui nasabah. Nah, di mudharobah, kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh bank. Syaratnya cuma satu, asal nasabah tidak melakukan wan prestasi atau kelalaian murni. Imbalannya ya murni dari porsi bagi hasil yang disepakati secara transparan di awal. Selanjutnya, musyarakah. Akad ini adalah bentuk joint venture atau usaha patungan sejati. Bank dan nasabah sama-sama keluar modal. Konstruksi hukumnya ini sangat cantik karena selaras dengan prinsip keadilan ekonomi syariah. Kenapa? Karena risiko rugi dan persentase untung itu dibagi secara proporsional sesuai porsi modal. Secara teori hukum, konsep ini benar-benar menghapus elemen eksploitasi dan ketidakpastian yang sering banget jadi sumber sengketa di kredit konvensional. Lalu ada murobahah, primadonanya pembiayaan konsumtif di Indonesia. Banyak ahli menyebut akad ini sebagai mahakarya hukum perdata syariah karena bisa menggantikan komponen bunga secara sangat elegan. Murabahah ini pada dasarnya murni akad jual-beli. Bank akan belak-belakan soal harga beli barang dan berapa margin keuntungan yang mereka ambil. Nggak ada yang disembunyikan, nggak ada garar atau ketidakpastian. Sejak detik pertama tanda tangan, nasabah sudah tahu persis berapa kewajiban mutlaknya. Kepastian hukumnya luar biasa solid. Lanjut ke ijarah. Dalam hukum perdata nasional, ini sama dengan perjanjian sewa-menyewa. Esensinya adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan bayaran sewa. Tapi ingat, poin pentingnya, ijarah itu tidak memindahkan kepemilikan. Asetnya tetap milik bank. Jadi, tanggung jawab hukum atas keutuhan aset itu ada di tangan bank, asalkan nasabah memakainya dengan wajar dan sesuai peruntukan.
Terakhir untuk bedah akad kita adalah wadiah. Akad ini merombak konsep tabungan biasa menjadi penitipan barang. Bank punya tanggung jawab hukum untuk mengamankan dana tersebut dan Anda sebagai nasabah bebas menariknya kapan saja. Terus, dapat untung nggak? Nah, beda dengan bank konvensional yang menjanjikan bunga tetap, return dalam wadiah ini secara hukum dibingkai sebagai athaya atau bonus sukarela dari bank. Jadi bukan sebuah kewajiban kontraktual yang diikat sejak awal. Bagian keempat, manajemen resiko dan sengketa. Bagaimana cara kita melindungi kontrak-kontrak ini di dunia nyata? Sehebat apapun sebuah kontrak di atas kertas, pas dipraktikkan pasti ada saja turbulensinya. Sebagai calon praktisi hukum, Anda harus sadar betul bahwa perbankan syariah itu punya resiko hukum yang unik. Seringkali muncul gesekan gara-gara beda tafsir antara hukum positif dan fikih. Belum lagi soal kurangnya standarisasi dokumen, pusingnya ngurus kepatuhan ganda yang kita bahas tadi. Plus, sekarang kita ada di era digital. Kejahatan cyber bisa dengan mudah mengancam integritas kontrak elektronik. Makanya, manajemen resiko hukum itu adalah benteng utama. Tapi, kalau mentok dan sengketa benar-benar pecah, kemana harus lapor? Jalur pertamanya tentu litigasi. Sejak terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama sekarang punya wewenang absolut untuk memutus sengketa ekonomi syariah. Ambigu di masa lalu sudah kelar. Tapi ingat, karena ini tunduk pada hukum perikatan, kita masih punya ruang lebar di non-litigasi. Berkat asas kebebasan berkontrak, para pihak berhak memilih jalur alternatif, seperti arbitrase di Basyarnas, atau sekedar negosiasi dan mediasi. Kita masuk ke bagian kelima, sekaligus penutup. Daftar pustaka. Semua hal mendalam yang kita bahas dari tadi tentu bukan opini kosong ya. Kita berpijak pada karya tokoh-tokoh besar, mulai dari pemikiran fundamental Muhammad Syafi'i Antonio soal teori perbankan syariah, analisis tajam Hermansyah tentang hukum perbankan nasional, sampai ke kerangka aturan paling modern dari UU P2SK dan OJK. Semuanya berakar kuat pada doktrin hukum dan jurisprudensi yang valid. Nah, sebelum berpisah, saya ingin menegaskan bahwa materi penjelasan akademik yang luar biasa dari Ibu Syarifah Nurisiska ini memang secara khusus dirancang sebagai media pengajaran formal. Materi ini bisa ditonton, diakses, dan dijadikan referensi utama bagi Anda, para mahasiswa dan pembelajar hukum secara online, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan berbobot yang bikin mikir. Di era disrupsi digital yang diatur oleh UU P2SK yang baru ini, sejauh mana sih sebenarnya asas kebebasan berkontrak itu mampu menyeimbangkan kepatuhan syariah yang ketat dengan kepastian hukum positif? Apalagi kalau kita bicara soal sengketa perbankan yang transaksinya 100% berlangsung di dunia virtual. Coba renungkan hal itu. Terima kasih banyak sudah ikut membedah hukum bersama saya hari ini, dan selamat belajar!